Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiz Farhansyah dari kelas Karyawan Manajemen KI dengan NIM 554321010. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak II Muhammad Misbah, SPDI, SE, MM, dengan tema yaitu sistem pemerintahan yang baik. Baik, langsung saja. Pengertian sistem pemerintahan yang baik atau good governance adalah konsep tata kelola pemerintahan yang menekankan pada efektivitas, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum. Tujuannya adalah menciptakan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Baik, selanjutnya, prinsip-prinsip good governance yaitu yang pertama partisipasi atau keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, supremasi hukum, yaitu penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Yang ketiga, transparansi, yaitu keterbukaan informasi publik dan aksesibilitas data pemerintahan. Yang keempat, responsivitas, yaitu kemampuan pemerintah merespons kebutuhan masyarakat. Yang kelima, berorientasi pada konsensus, yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Yang keenam, kesetaraan dan inklusivitas, yaitu perlakuan adil terhadap seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Yang ketujuh, efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil maksimal. Selanjutnya, akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban pemerintah terhadap kebijakan dan tindakan yang diambil. Dan yang terakhir yaitu visi strategis adalah perencanaan jangka panjang yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Kita lanjut. Ciri-ciri pemerintahan yang baik adalah keterlibatan masyarakat, seperti partisipasi aktif dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Lalu ada transparansi dan akuntabilitas, seperti pemerintah terbuka terhadap informasi dan bertanggung jawab atas tindakannya. Lalu efektivitas dan efisiensi adalah penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal. Selanjutnya, penegakan hukum yang tegas, yaitu menindak pelanggaran hukum tanpa pandang bulu atau tidak tajam tumpul ke bawah, tajam ke atas. Responsivitas adalah kemampuan pemerintah merespons kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, kesetaraan dan inklusivitas, yaitu perlakuan adil terhadap seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Baik, kita lanjut. Penerapan good governance di Indonesia, yaitu ada yang pertama, reformasi birokrasi dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas aparatur negara. Lalu yang kedua, peningkatan transparansi, yaitu membuka akses dan informasi publik secara luas. Lalu pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang keempat, penegakan hukum yang tegas adalah menindak pelanggaran hukum tanpa pandang bulu. Dan yang terakhir, desentralisasi dan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola urusan pemerintahan. Next, kita lanjut. Nah, ini ada tantangan dalam mewujudkan good governance, yaitu di sini ada beberapa. Yang pertama, korupsi. Tentunya praktik korupsi dapat menghambat pembangunan. Lalu kurangnya transparansi, informasi publik yang tidak mudah diakses, lalu partisipasi masyarakat yang rendah,
minimnya keterlibatan warga dalam proses pemerintahan, dan yang terakhir ketimpangan sosial, yaitu perbedaan akses dan layanan antar kelompok masyarakat. Next, kita lanjut. Berikut beberapa strategi untuk meningkatkan good governance atau sistem pemerintahan yang baik adalah dengan salah satunya pendidikan dan sosialisasi, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemerintahan. Lalu yang kedua, penguatan lembaga pengawasan, yaitu memperkuat peran lembaga pengawas untuk memastikan akuntabilitas pemerintah. Yang ketiga, pengembangan teknologi informasi, yaitu menggunakan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan publik. Yang keempat, kolaborasi antar sektor seperti kerjasama antara pemerintah, sektor wisata, dan masyarakat sipil. Dan yang terakhir, untuk kesimpulan, sistem pemerintahan yang baik atau good governance merupakan kunci untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Penerapan prinsip-prinsip good governance dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Oke, cukup sekian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.